Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Adila dengan nomor urut 33, nomor induk mahasiswa 1996141014. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam perekonomian modern, kegagalan pasar, ciri barang privat beserta contohnya, teori pengeluaran dari sisi makro, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Ada beberapa peran pemerintah dalam perekonomian modern. Yang pertama ada peran alokasi. Peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar dapat termanfaatkan secara optimal dan efektif. Fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki distorsi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi di saat pasar gagal untuk melakukan tugasnya tersebut. Peran alokasi pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi statis alokasi sumber daya. Pengalokasian sumber daya ini harus dilakukan secara merata. Pemerintah harus mengoreksi dan menyediakan barang dan jasa publik yang mungkin tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Contoh peran alokasi pemerintah adalah pengadaan barang sosial yang tidak diproduksi oleh pihak swasta seperti pembangunan jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, peran distributif. Peran pemerintah di sini sebagai distributor ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah melakukan distribusi sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar ke seluruh wilayah negara. Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi, dan beberapa faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, negara juga dapat ikut serta dalam mekanisme pasar melalui pemberian subsidi, kontrol terhadap harga, dan pengenaan pajak pada barang mewah. Contohnya kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan kebijakan pajak progresif. Pemerintah menarik pajak yang lebih besar dari masyarakat yang berpenghasilan lebih yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan. Yang ketiga, peran stabilitatis. Pemerintah berperan dalam memelihara stabilitas dan memulihkan perekonomian jika berada pada keadaan yang tidak seimbang. Fungsi stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting dalam ekonomi terbuka yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi ketidakseimbangan tersebut agar tidak berdampak buruk ke depannya. Contohnya adalah kebijakan fiskal dan moneter yang diberlakukan pemerintah seperti ketentuan tingkat suku bunga. Yang keempat, peran regulasi. Peran regulasi adalah peran pemerintah yang terpisah. Regulasi diterapkan dalam penanganan kasus pengalokasian sumber daya yang tidak efisien, tapi dapat juga tanpa menggunakan bantuan regulasi dari pemerintah tersebut. Namun terkadang keterlibatan negara menyebabkan kegagalan pemerintah di mana pemerintah menjadi lebih terpengaruh oleh kelompok yang lebih mengejar kepentingan pribadi atau rent-seeking yang mengalihkan penggunaan sumber daya ke aktivitas yang tidak berguna. Yang selanjutnya, kegagalan pasar. Kegagalan pasar merupakan ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan juga menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana pasar tidak memberikan respon atau suatu produk saat terjadi oversupply maupun overdemand. Harga tidak mampu membatasi permintaan dan tidak bisa meningkatkan penawaran, sehingga tidak tercipta suatu pasar yang efisien. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar berada pada kondisi disequilibrium, yakni kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Penyebabnya adalah karena adanya distorsi pasar, seperti eksternalitas, kontrol pasar, dan kekuatan monopoli. Imobilitas faktor produksi juga menjadi penyebab lain dari kegagalan pasar, misalnya karena faktor geografis.
Selanjutnya, intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, kontrol harga, dan peraturan juga adalah contoh faktor lain dari penyebab kegagalan pasar. Beberapa faktor penyebab kegagalan pasar antara lain kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli muncul ketika perusahaan memiliki kekuatan atas harga. Dalam kasus ekstrim, pasar hanya terdiri dari satu produsen sebagai pemasok tunggal. Pemonopoli menentukan kuantitas dan kualitas produk. Itu memberi mereka kekuatan harga dan absolut, kecuali pemerintah mengintervensi. Dalam kasus yang lebih umum, beberapa perusahaan menguasai pangsa pasar yang signifikan. Jika mereka mengubah output, kuantitas penawaran di pasar juga ikut berubah. Kekuatan semacam itu memungkinkan mereka untuk dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium. Yang kedua, faktor eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Dua jenis eksternalitas adalah eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif memberikan manfaat kepada pihak ketiga, misalnya pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi siswa tetapi juga akan bermanfaat ke seluruh masyarakat dan perekonomian. Eksternalitas negatif adalah biaya yang muncul dan ditanggung oleh pihak ketiga, misalnya merokok tidak hanya berbahaya bagi perokok, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan orang di sekitar perokok. Yang ketiga, barang publik. Barang publik adalah jenis barang yang memiliki sifat non-rival atau non-rivalrous, sekaligus non-eksklusif atau non-excludable. Kita tidak dapat mencegah orang lain dari penggunaannya, apakah mereka membayar atau tidak, dan ketika Anda mengkonsumsi barang publik, itu tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Contoh barang publik adalah pertahanan nasional, sistem saluran pembangunan, penerangan jalan, jalan raya, dan taman umum. Selanjutnya, pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga untuk beberapa barang dan jasa. Dua jenis kontrol harga oleh pemerintah adalah harga dasar atau price floor dan plafon harga atau price ceiling. Keduanya berada di luar titik equilibrium yang mana mengakibatkan pasar mengalami akses pasokan atau akses permintaan. Price floor adalah harga minimum yang dapat dikenakan oleh pemasok. Pemerintah akan menetapkannya di atas harga equilibrium, tujuannya agar tidak terlalu rendah sehingga itu melindungi pemasok. Contohnya yang paling banyak adalah upah minimum. Kebijakan ini penting untuk mempertahankan standar hidup layak bagi pekerja. Sementara price ceiling adalah harga maksimum yang dapat dikenakan oleh pemasok. Pemerintah menetapkannya di bawah harga equilibrium. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari kondisi yang dapat membuat barang menjadi sangat mahal. Seperti contoh apartemen. Harga yang lebih rendah daripada equilibrium membuat semakin banyak orang tertarik untuk membeli apartemen. Sebaliknya, bagi pengembang apartemen, harga terlalu rendah sehingga mereka hanya bersedia memasok sedikit apartemen. Yang terakhir, ketidaksempurnaan informasi. Informasi pasar penting untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Ketika masing-masing pihak memiliki informasi yang kurang, salah satu pihak dapat mempengaruhi keseimbangan pasar untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Dari pihak pembeli, kurangnya informasi mungkin menyebabkan mereka harus membayar harga yang lebih tinggi daripada seharusnya. Mereka mungkin tidak tahu harga wajar atau harga pasar, sehingga tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, bagi produsen, kurangnya informasi dapat membuat mereka menjual harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Itu tentu saja mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka peroleh. Adapun solusi untuk kegagalan pasar. Untuk menghilangkan kegagalan pasar, beberapa solusi diterapkan. Yang pertama, penggunaan undang-undang. Salah satu cara pemerintah dapat mengelola kegagalan pasar adalah dengan menerapkan undang-undang yang mengubah perilaku. Misalnya, pemerintah dapat melarang mobil beroperasi di pusat kota atau menjatuhkan hukuman tinggi kepada bisnis yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur, karena tindakan tersebut mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua, mekanisme harga. Mekanisme harga dirancang untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen. Untuk produk yang merugikan konsumen, pemerintah dapat mengurangi konsumsi mereka dengan cara menaikkan pajak. Misalnya, pajak rokok dan alkohol dinaikkan secara berkala untuk mencegah konsumsi dan mengurangi efek berbahaya pada pihak ketiga yang terkait. Selanjutnya, ciri barang privat beserta contohnya. Barang privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar.
di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Untuk itu biasanya kepemilikan barang privat dapat teridentifikasi dengan baik. Dan ciri-ciri barang privat: revitalitas tinggi, atau di mana konsumsi seorang konsumen akan mengurangi atau mengecilkan kesempatan konsumen lain untuk mengonsumsi barang tersebut. Terjadi rivalitas antara calon konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Contohnya, semua orang tidak bisa memiliki pesawat jet, hanya orang tertentu yang bisa memilikinya. Dan kesempatan memiliki pesawat jet juga dibatasi dengan ketersediaannya di pasar. Yang kedua, eksklusif, di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu atau biasanya harga. Dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya, pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut. Yang ketiga, terbatas atau langka, yakni di mana jumlah dari barang privat adalah terbatas. Dalam barang privat, maka tidak semua orang bisa memilikinya apabila kuota yang ada telah mencukupi atau habis. Contohnya, baju, tas, sepatu branded yang hanya diproduksi sedikit. Pembahasan selanjutnya yakni teori pengeluaran pemerintah dari sisi makro. Teori ini dapat digolongkan menjadi 3 teori. Yang pertama, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesehatan masyarakat, program kesejahteraan hari tua, dan sebagainya. Yang kedua, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Hukum Wagner mengatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat. Perkembangan pengeluaran pemerintah semakin besar dalam persentasenya terhadap GNP atau Gross National Product. Yang ketiga, teori Peacock dan Wiseman. Peacock dan Wiseman mengemukakan teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbalik. Dalam teorinya, Peacock dan Wiseman mengatakan perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat, walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya pengeluaran pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Begitu pula dalam pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Proses dan tahapan penyusunan APBN. Yang pertama, tahap pendahuluan. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah, meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Yang kedua, tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Tahapan ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya, pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antara komisi-komisi departemen atau lembaga teknis terkait. Yang ketiga, hasil dari pembahasan berupa Undang-Undang APBN memuat suatu anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek atau kegiatan. Yang keempat, untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen atau lembaga mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau RKAKL kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Yang kelima, dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden atau Kepres sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor atau pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kantor Wilayah Pembendaharaan Negara atau KPPN. Yang ketiga, tahap pengawasan.
Yang pertama, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Yang kedua, sebelum berakhirnya tahun anggaran, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara atau RUU PAN yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara atau Undang-Undang PAN tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Pelaksanaan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang cara pelaksanaan APBN agar APBN dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya terdapat pengawasan APBN yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan internal diterapkan oleh suatu pengawas dari kelompok yang diawasi. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan dengan pemeriksaan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk pelaksanaannya, APBN akan disusun berdasarkan 4 asas, yakni yang pertama kemandirian, yang kedua penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang ketiga penajaman prioritas pada pembangunan, yang keempat fokus pada asas dan undang-undang negara. Dalam penyusunan APBN, perlu memperhatikan 2 aspek, yakni aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. Selanjutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Dalam pasal 30 nomor 1, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nomor 2, laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Selanjutnya, pasal 31 nomor 1, Gubernur garing Bupati garing Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nomor 2, laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Pasal 32 Nomor 1, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Yang terakhir, pasal 33, pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri. Menurut saya, tentang pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum sudah baik. Seperti yang kita ketahui dalam 3 tahun terakhir, negara Indonesia dilanda dengan virus COVID-19.
Dalam keadaan pandemi ini, fokus pemerintah negara dalam mengatur APBN difokuskan untuk kesehatan warga negara Indonesia, seperti pada realisasi APBN semester 1 2021, yakni pelaksanaan APBN yang responsif dan fleksibel dalam mendukung pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pelaksanaan APBN pada semester 1 2021 sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi. Realisasi pendapatan negara mencapai 886,9 triliun rupiah atau tumbuh 9,14%, mencapai 50,9% dari tingkat APBN tahun 2021. Sementara realisasi belanja negara mencapai 1.170,1 triliun rupiah atau meningkat 9,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit anggaran semester 1 tahun 2021 mencapai 283,2 triliun rupiah atau sebesar 1,72% terhadap PDB. Sementara itu, pembiayaan anggaran dilakukan sejalan dengan kebijakan kontrasilikal yang dilakukan pemerintah di semester 1. Untuk anggaran penanganan bidang kesehatan meningkat signifikan dari realisasi 2020, yakni 62,7 triliun rupiah menjadi 193,9 triliun rupiah. Alokasi dalam tahun 2021, utamanya untuk mendukung program vaksinasi dan percepatannya, perawatan pasien, dan penguatan penanganan COVID-19 di daerah. Menurut saya, meningkatkan anggaran sudah merupakan upaya yang sangat membantu di tengah keadaan pandemi. Dengan pemerintah melalui APBN 2021 telah bekerja keras dengan peningkatan realisasi belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM di dunia usaha. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.